Gimana kabarnya ini? Wah, masih kurang semangat nih kak. Iya nih kak, kakak tanya sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja itu kak? Ayo kita lihat. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu apa kak? Dari terbit matahari, musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, tibalah waktunya untuk kita berdoa. Gimana sikap doanya Adek? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih kak. Nah adik-adik, kalau adik-adik masih semangat, kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kalau adik-adik masih semangat, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lagi ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah
mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu apa Kak? Hebatlah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, sebelum kita pisah ke kelas kita masing-masing, kita mau mengumpulkan persembahan dulu nih. Adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya di amplop yang adik-adik sudah sediakan. Adik-adik bisa tulis nama dan tanggal hari ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat satu pujian dan semangat ya, dengan judul Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik, nah persembahannya sudah dikumpulkan semua kan? Nah, sebelum kita pisah kelas, kita satu di dalam doa untuk persembahan kita tadi. Adik-adik bisa lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu telah selesai mengumpulkan persembahan Tuhan. Tuhan, kiranya yang kami kumpulkan pada hari ini dapat berguna bagi seluruh pelayanan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adikku semua. Baiklah, untuk pengumuman kita pada minggu hari ini, yang pertama Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dulu kepada liturgos kita pada ibadah kali ini, yaitu Kak Desta, Kak Renal, dan Kak Gatan. Tetap semangat melayani ya kakak. Oke, selanjutnya yang kedua seperti biasa, pesan sehat dari Kak Esther. Kita sama-sama jaga kesehatan ya sayang, dengan cara mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa juga berolahraga, dan
selalu menggunakan masker apabila adik-adik ikut keluar rumah bersama orang tua. Oke, dan jangan lupa juga ya, kita selalu dukung doa, selalu dan selalu. Oke? Dan yang ketiga, seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu, Kak Esther tahu kalian sudah menunggu ini informasi tentang pengumuman juara lomba dalam rangka Hari Anak GKE. Untuk pengumuman lomba akan diumumkan di channel YouTube Glock Kids pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Buat adik-adik yang juara, Kak Esther dan kakak-kakak lain ucapkan selamat. Yeay. Dan bagi kalian yang belum juara, jangan bersedih karena kalian bisa mencobanya lagi di lain waktu. Tetap semangat ya sayangku semua ya. Oke, sekarang kita langsung bisa kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah besar, dan kakak-kakak remaja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekati setiap pagi. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat terus ya. Seperti biasa kita akan melaksanakan ibadah jarak jauh kita pada minggu ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Marilah angkat tanganmu bersama, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorakkan bersama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal ibadah dan sampai mengakhiri ibadah ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat memahami firman yang telah Tuhan sampaikan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 356 dengan judul Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, carilah murid-Nya, bacalah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita tinggal. Kita sebagai ranting pasti berbuahan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin baca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami, Engkau bantu kami, agar kami dapat memahami dan mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33. Nanti dilanjutkan lagi ke ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-52. Dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Lanjut lagi ke ayat yang ke-44 dengan perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti."
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Selamat pagi. Apa kabarnya? Semua sehat-sehat saja? Pada hari ini kita akan bersama-sama mengumuli kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua orang kakak beradik yang bermain di sebuah pantai. Tiba-tiba air dari laut menerjang begitu luas. Kakaknya sempat berlari ke daratan, tetapi adiknya tidak. Kakaknya berteriak dari pinggir, "Adik, cepat Mas Ani." Tapi adiknya yang 3 tahun ternyata tidak bisa diselamatkan. Dan 3 hari kemudian adiknya sudah didapati dalam keadaan kaku. Sehingga dalam pertumbuhannya, sang kakak yang merasa berdosa, dia menjadi seorang yang pemurung, seorang yang apatis, seorang yang merasa bahwa dia telah berdosa di sepanjang kehidupannya. Segala usaha telah dilakukan oleh orang tuanya untuk menyembuhkan anak satu-satunya ini. Ia telah dibawa ke psikiater, ke psikolog, ke orang pintar. Segala usaha sudah dilakukan. Ternyata semuanya adalah sia-sia. Semuanya adalah nihil. Suatu hari, ada seorang hamba Tuhan yang datang ke rumah keluarga itu. Hamba Tuhan itu berkunjung tidak lama, kurang lebih hanya sekitar 20 menit saja di rumah itu. Tetapi hamba Tuhan itu menambah sebuah dampak yang luar biasa bagi anak keluarga itu. Ketika diperhadapkan dengan hamba Tuhan, tak lama anak itu keluar dan berteriak, "Aku sekarang bebas, aku sekarang bebas." Dengan wajah yang berseri, ia penuh dengan sukacita. Kedua orang tuanya pun kaget. Kenapa anak ini biasanya bermurung, sekarang dia bersukacita? Apa yang sudah terjadi? Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu? Dari selama ini semua orang mengatakan, "Oh, kamu tidak bersalah, kamu tidak apa-apa. Adikmu itu ya sudah meninggal karena itu memang sudah saatnya dia harus meninggal." Semua orang mengatakan demikian selama ini. Tetapi semakin dikatakan dengan hal yang demikian, dia bukan merasa bahagia, tetapi justru dia merasa tertekan. Dia merasa bersalah, tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mengatakan, "Ya, kamu teledor, kamu salah. Kamu tidak menjaga adikmu dengan benar. Dan kamu tidak bisa berlari dari dosa itu. Tetapi ingat, Yesus mengasihimu. Yesus mengampunimu. Yesus mati untuk dosa-dosamu." Saat itu pun akhirnya anak itu mengambil sebuah keputusan bahwa saya harus mengikuti Yesus. Bahwa saya harus melepaskan beban pribadi saya, dosa-dosa saya, dengan
menuju kepada juru selamat itu. Beban berat yang ada di dalam hati saya yang sudah puluhan tahun akan saya lepaskan bersama dengan Yesus. Jika engkau mengaku dosa kita, maka ia adalah setia, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari cerita tadi, mungkin kita juga pernah merasa bersalah, merasa berdosa dalam kehidupan kita. Kalau ditanya kepada kita, dosa apa yang paling besar, yang senantiasa menjadi sebuah penyesalan dari hidup kita? Katakan itu melalui jawaban saudara, dan bagaimana caranya Anda melepaskan dosa itu. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Pelengkap Kirim Jemaat 148 dengan judul Terima Kasih Ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu maka kasih-Mu, karena itu maka kasih-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah tadi hingga selesai. Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami. Tuhan, doa ini juga jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, tolong Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.